Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veliwenda Sari, NPM 1742011040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu politik hukum pidana dengan tema politik uang dalam pemilihan umum. Pemilu dapat dikatakan sukses bila ditinjau dari segi hasil, ialah jika pemilu yang dilaksanakan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional. Pemilu yang diselenggarakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di antara manfaat tersebut adalah pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat, karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung, maka melalui pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang pemerintahan. Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang atau yang disebut dengan money politik yang ikut mewarnai acara pesta demokrasi yang berlangsung di negara ini. Money politik banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan nasional serta dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan frekuensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik, dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama. Politik uang atau money politik adalah definisi kejahatan, pelanggaran, dan kecurangan dalam pemilihan umum. Pada tahun yang dikategorikan tindak pidana pemilu adalah kejahatan yang dilakukan oleh partai politik atau caleg yang memberikan sesuatu barang atau uang. Paling sering digunakan di saat masa kampanye berlangsung, karena persaingan antara partai politik yang satu dengan yang lainnya sangat keras untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Tujuannya tak lain agar masyarakat tertarik dan percaya terhadap partai yang memberikan sesuatu barang atau uang. Hal yang sama juga dilakukan selain persaingan partai politik, juga persaingan yang sangat keras dilakukan oleh calon anggota legislatif. Dalam persaingan yang menimbulkan pelanggaran pemilu karena saling merebut dukungan yang menimbulkan pelanggaran pemilu. Persaingan antara calon legislatif suatu partai maupun dengan partai di daerah pemilihan yang sama untuk merebut dukungan. Untuk memperoleh dukungan tersebut, calon anggota legislatif yang mempunyai modal besar akan membagikan uang dan barang untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemegang kedaulatan adalah pemilik uang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan bukan lagi rakyat mayoritas. Di tengah gelombang demokratis yang gencar belakangan ini, maraknya money politik bisa mempermudah masuknya penetrasi politik melalui uang. Maka dengan demikian, pilkada dalam sistem money politik akan terus menjadi kejadian. Yang paling umum dalam praktek politik uang adalah pembelian suara menjelang hari pemilihan. Artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada masyarakat pemilih. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara orang ketiga. Tindakan tersebut melanggar aturan-aturan hukum dan tujuan demokrasi di Indonesia, terutama adalah pelanggaran tindak pidana pemilu politik yang pada masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD. Berdasarkan fakta yang ada, pelanggaran politik uang atau money politik itu ada masyarakat tidak mampu melaporkan pada Panwas sebagai aparat penegak hukum. Kelemahan sistem pemilu memberikan peluang pada calon anggota legislatif bermain politik uang karena kelemahan dalam pengawasan. Pelanggaran Pasal 301 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang banyak dilakukan oleh calon anggota legislatif pada masa kampanye adalah politik uang, yang mayoritas pada masa kampanye membagi-bagikan uang maupun barang pada calon pemilih untuk mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih caleg tersebut dalam pemilu. Praktik politik uang merupakan praktik yang sangat bertentangan dengan nilai demokrasi. Praktik politik uang ini sungguh misterius karena sulitnya mencari data untuk membuktikan sumber praktik tersebut, karena yang menerima calon pemilih menunggu pemberi dari caleg atau tim suksesnya, apalagi sampai melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang atau Panwas. Namun ironisnya, praktik politik uang yang sudah menjadi kebiasaan dan bukan menjadi rahasia umum lagi di kalangan masyarakat. Realitanya, sistem demokrasi pemilu di Indonesia masih harus banyak perbaikan, masih jauh dari harapan sistem pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.
Hambatan terbesar dalam pelaksanaan pemilu yang masih tertanamnya budaya politik uang di masyarakat, elit-elit politik yang menggunakan kekuasaan dan uang untuk melakukan pembodohan dan kebohongan terhadap masyarakat dalam mencapai kemenangan publik. Banyak muncul kasus-kasus masalah dalam pemilihan calon anggota legislatif yang dibawa dan diputuskan kasusnya melalui lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran nilai demokrasi dan tujuan pemilihan calon anggota legislatif secara jujur dan adil. Masih banyak hambatan dan pelanggaran. Hal itu membuktikan betapa terpuruknya sistem pemilu di Indonesia yang memerlukan penanganan yang lebih serius. Masyarakat yang kondisi ekonominya masih banyak kekurangan dan kesulitan, pengetahuan pendidikan politik yang masih awam akan menjadi sasaran para pelaku praktik politik uang. Dari pasal 301 ayat 1 yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu politik uang pada masa kampanye yang dengan sengaja melakukan dan memberikan imbalan uang dan materi lainnya dikenakan sanksi pidana berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tindak pidana politik uang pada masa kampanye berlangsung melanggar aturan Undang-Undang Pemilu pasal 301 ayat 1 dan aturan yang dibuat oleh KPU. Contoh kecilnya saja, ada penemuan gula di Kabupaten Pesawaran yang terdapat kartu nama calon anggota DPRD Provinsi Lampung JS dapil 3 nomor urut 1 dari PKS dan pembagian sembako yang dilakukan oleh caleg di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang tertangkap tangan melakukan money politik dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten masing-masing. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Secara rinci, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu telah mengenai proses pelaksanaan pemilu beserta pelanggaran dan sanksinya, termasuk pelanggaran mengenai money politik. Di dalam pasal 301 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan kampanye pemilu yang disengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah, dan pasal 261 yang mengatur penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu yang sudah mengatur mengenai semua pelaksanaan pemilu. Namun dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyaknya temuan-temuan di lapangan yang seharusnya di-follow up dan diteruskan tetapi tidak berjalan karena lemahnya dalam penegakan hukum dengan alasan tidak cukup bukti, hanya sanksi administrasi. Dalam pengawasan pemilu, penegak hukum memiliki etos kerja dan moralitas yang rendah, seperti mudah menerima suap, menguangkan setiap kasus-kasus pelanggaran, tidak netral dalam pengawasan, dan berpihak pada calon yang masih kerabat. Ini karena lemahnya aparat penegak hukum, Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan. Wawasan dan sumber daya manusia dalam menangani kasus pidana pemilu, khususnya money politik, benar-benar dibutuhkan, mengingat bentuk dari tindak pidana money politik itu sendiri berubah-ubah sehingga diperlukan wawasan yang luas dalam diri para penegak hukum di Indonesia. Harus diakui, faktor ini juga pendorong terhambatnya penegak hukum terhadap tindak pidana money politik dalam pemilu. Mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang panjang dan juga pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, maka kualitas aparat penegak hukum yang menentukan dilihat. Tidak semua penegak hukum sendiri memahami tindak pidana pemilu. Masyarakat yang tidak kondusif dan adanya indikasi dari luar juga menjadi faktor penghambat untuk menjalankan pemilihan umum. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap money politik adalah hal yang biasa dalam setiap pemilihan umum, yang mengakibatkan proses penegakan hukum itu sendiri tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dari uraian yang sudah saya jelaskan bahwa fenomena politik uang dalam pemilu bukan hal baru. Fenomena ini sudah ada di Pilkades. Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang masih permisif. Pembiaran atas politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi korupsi, namun juga berakibatkan kecenderungan suatu pemilu yang demokratis. Secara sadar, sebenarnya ada keinginan untuk menghapus politik uang dalam pilkada. Setidaknya ini menjadi salah satu alasan mengapa mengubah model pilkada semua oleh anggota DPRD menjadi secara langsung oleh pemilih. Namun regulasi yang mengatur pilkada nyata-nyatanya belum mampu membentengi agar politik uang dalam
pilkada menjadi minimal. Karena itu, bersamaan dengan sedang disusunnya undang-undang pilkada, diharapkan para pembuat regulasi pilkada mampu menyempurnakan menjadi lebih mendekati kaedah pemilu yang demokratis, yakni memberi ruang yang sama bagi semua pihak atau prinsip persaingan politik yang setara untuk berkompetisi secara fair, bukan memberi wadah istimewa bagi kandidat yang paling punya akses dana. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.